Pemirsa, jalan lintas tengah Sumatera sepanjang 10 km yang menghubungkan Kecamatan Sangadesa dan Babat Toman di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan putus total akibat banjir. Akibat banjir, warga pun mulai terserang sejumlah penyakit. Jalan lintas tengah Sumatera yang berada di dua kecamatan yakni di Kecamatan Sangadesa dan Kecamatan Babat Toman sepanjang 10 km putus total akibat terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Derasnya arus banjir di jalan lintas Sumatera ini membuat petugas melarang kendaraan melintas kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian kami juga di Kodim punya tim yang siap tanggap darurat bencana apabila sewaktu-waktu, karena kami tahu di Musi Banyuasin banyak sekali tempat-tempat yang titik-titik lokasi terjadi kebanjiran. Banjir yang merendam jalan lintas tengah Sumatera ini sudah terjadi lebih dari 1 pekan dan kondisi air banjir terus naik. Warga korban banjir pun mulai terserang berbagai penyakit akibat tak bisa keluar rumah. Anak-anak hingga lansia adalah yang paling banyak mengalami sakit seperti demam, penyakit kulit, penyakit lambung, dan pencernaan. Keliling seluruh desa kami pantau dari setiap hari tim kami 1 dokter dan 4 perawat itu melakukan monitoring ke setiap desa-desa untuk pelayanan kesehatan. Kalau di pusko-puskonya sudah ada pusko kesehatan per desa masing-masing di wilayah kerja Puskesmas Ngula. Banjir yang melanda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan telah mengakibatkan 5.000 rumah warga yang berada di 9 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi hingga mencapai 5 meter. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir di Musi Banyuasin telah menyebabkan ribuan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 5 meter. Warga yang terdampak pun mulai terserang penyakit akibat banjir yang berkepanjangan. Lalu bagaimana penanganan terhadap warga terdampak? Sudah bergabung bersama kami Kabid Kedaruratan BPBD Musi Banyuasin, Bapak Erik Endartono. Selamat pagi Pak Erik, bagaimana dengan situasi terkini di Musi Banyuasin? Selamat pagi, jadi kondisi di Musi Banyuasin saat ini memang arus lalu lintas diarahkan ke Kabupaten Pali, ya, karena di sepanjang dari Babat sampai ke Sangadesa memang air cukup lumayan tergenang. Gitu. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi banjir di 9 kecamatan, Pak? Ya, kalau posisi sekarang banjir ini dari Sangadesa, Babat Toman, Lawang Wetan, Sungai Keruk, Kecamatan Sekayu, dan lain. Nah, untuk yang di sisanya itu kita lagi lihat perkembangannya. Gitu. Baik, untuk ketinggian banjir sendiri yang terparah di kecamatan apa, Pak, dari 9 kecamatan ini? Ya, untuk saat ini yang paling terparah karena dia di pintu masuk utama itu, yaitu di Sangadesa, di 5 kecamatan, itu di Sangadesa, terus di Lawang Wetan, Babat Toman, Sekayu, dan Lais. Baik, berapa jumlah lokasi pengungsian yang disiagakan untuk warga di 9 kecamatan yang terdampak banjir ini? Ya, saat ini di sana kita bentuk tempat pengungsian di kecamatan, 6 kecamatan itu posisinya. Baik, untuk fasilitas pelayanan publik seperti sekolah ini seperti apa? Apakah aktivitas kegiatan belajar mengajar diliburkan di sana? Ya, jadi untuk sekolah ya untuk saat ini kita liburkan. Jadi tidak ada aktivitas mengajar. Baik. Baik, tadi di 6 lokasi pengungsian ini, Pak, ada berapa banyak warga yang saat ini atau berapa banyak kepala keluarga yang mengungsi di sana? Ya,
ada sekitar 300 kurang lebih ya. Tapi kebanyakan juga mereka mengungsi ke tempat saudaranya Baik. atau tetangganya yang lebih aman. Bagaimana dengan distribusi bantuan sendiri di sana saat ini, Pak? Ya, distribusi untuk bantuan kita sudah distribusikan. Cuma yaitu terkendala dengan posisi tadi yang dari Babat sampai ke Sangat Desa yang posisinya ya airnya tinggi gitu. Baik. Lalu apa yang menjadi penyebab banjir utama di Musi Banyuasin ini sih? Karena memang ini sudah sangat lama, Pak. Ya, jadi karena meluapnya Sungai Musi ya, meluap Musi karena posisinya kita dapat saja dari Musirawas, kiriman dari Musirawas dan terus dari Lahar dan sebagainya. Jadi Sungai Musi ini meluap gitu, Pak. Baik. Apakah juga ada penetapan tanggap darurat bencana banjir di sana? Ya, saat ini kita sudah menetapkan status ya, peningkatan status dari siaga sekarang menjadi darurat, tanggap darurat gitu. Berapa lama, Pak? Kita menaikkan status sampai bulan 2 gitu ya, bulan Februari ya. Karena situasi kondisi berdasarkan perkiraan BMKG puncaknya nanti di bulan 2 gitu. Baik. Antisipasi yang saat ini dilakukan, Pak, sampai nanti di bulan Februari menghadapi banjir ini seperti apa? Ya, kita terus memantau ketinggian air. Selanjutnya pada diperlukan evakuasi, kita segera ke lapangan dan membantu masyarakat mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Baik. Terakhir imbauan kepada masyarakat, Pak? Ya, kepada masyarakat untuk berhati-hati karena posisi air semakin hari semakin meningkat dan curah hujan juga mulai meningkat, dan untuk masyarakat juga untuk menjaga kesehatan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Erik Endartono telah berbagi informasi kepada kami. Pak Erik Endartono merupakan Kabid Kedaruratan BPBD Musi Banyuasin. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama.